Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 1A D4 Teknik Multimedia dan Jaringan dari kelompok 1. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama Mutmainah dengan NIM 42620007, kemudian Ahmad Arfandi Asnawis dengan NIM 42620011, kemudian Sahrul Sam dengan NIM 42620014, kemudian Inayat Taskia Salsabila dengan NIM 42620017, kemudian Deswita Ramadhani dengan NIM 42620022, dan Muhammad Fitra Alamsyah dengan NIM 42620025. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu teknologi jaringan wireless mengenai WWAN atau Wireless Wide Area Network. Apa itu WWAN? WWAN atau Wireless Wide Area Network adalah jaringan yang menjangkau area yang lebih luas dibandingkan dengan wireless LAN atau Wi-Fi dan jenis jaringan lainnya. Jangkauan umumnya mencakup nasional dengan infrastruktur jaringan wireless yang disediakan oleh wireless server karir untuk biaya pemakaian bulanan mirip dengan langganan ponsel. Jika wireless LAN digunakan supaya user jaringan bisa bergerak dalam area yang kecil, maka wireless WAN digunakan untuk menyediakan koneksi internet bergerak dengan area jangkauan yang lebih luas untuk pelaku perjalanan bisnis atau teknisi lapangan. Wireless WAN memungkinkan user untuk mengakses internet, email, serta aplikasi, serta informasi perusahaan, meskipun mereka jauh dari kantor. Wireless yang umumnya menjangkau area luas, misalnya menghubungkan kantor pusat dengan cabang antar provinsi. WWAN menggunakan jaringan seluler yang existing, sehingga bisa melakukan panggilan berupa suara melalui wireless WAN, baik telepon seluler dan kartu wireless WAN bisa melakukan panggilan suara dan juga melewatkan data pada jaringan wireless WAN. Wireless WAN menjangkau area yang jauh lebih luas pada tempat di mana provider jaringan seluler mempunyai jangkauan wireless, biasanya dalam skala regional, nasional, atau bahkan global. Dengan menggunakan wireless WAN, user bisa mengakses data kemanapun mereka pergi, dan inilah salah satu keuntungan terbesar dari Wide Area Network. Prinsip kerja wireless WAN. Komputer portable dengan modem wireless WAN terhubung ke base station pada jaringan wireless ke gelombang radio. Modem wireless. Seperti yang diketahui, Wi-Fi adalah singkatan dari Wireless Fidelity yang memiliki arti sebagai jaringan nirkabel yang dapat memancarkan sambungan internet. Sementara itu, modem merupakan sebuah perangkat keras singkatan dari modulator-demodulator yang berfungsi untuk mengubah dua sinyal berbeda, yaitu dari sinyal digital menjadi sinyal analog. Kemudian, kedua istilah tersebut jika digabung akan memiliki pengertian, yaitu sebuah perangkat keras yang memancarkan sambungan internet tanpa menggunakan kabel. Karena fiturnya yang portable, modem Wi-Fi dapat kamu bawa kemanapun tanpa memenuhi kantong ataupun ruangan. Modem wireless WAN terhubung ke base station. Base station atau bisa disebut juga dengan stasiun pemancar yang fungsinya sebagai pemancar dan penerima jaringan seluler di suatu cakupan wilayah. Di sini diperlihatkan bagaimana sinyal dibawa dari tower atau base station atau bisa disingkat dengan BTS ke server provider. Yang mana tower radio kemudian membawa sinyal ke mobile switching center. Selanjutnya,
ialah slide membahas mengenai Mobile Switching Center itu sendiri atau bisa disingkat dengan MSC. Mobile Switching Center atau bisa disingkat dengan MSC adalah bagian inti dari sistem jaringan GSM atau CDMA. Ini bertindak sebagai pusat kendali dari Network Switching System atau bisa disingkat dengan NSS. MSC menghubungkan panggilan antar pelanggan dengan mengalihkan paket suara digital antar jalur jaringan. Ini juga memberikan informasi yang diperlukan untuk mendukung pelanggan layanan seluler. Berdasarkan ukuran operator seluler, beberapa MSC dapat diterapkan, di mana data dilewati ke jaringan yang sesuai. Koneksi ke internet dilakukan dengan menggunakan koneksi server provider. Koneksi server provider itu merupakan suatu perusahaan penyelenggaraan jasa penyedia internet seperti Indosat, XL, Smartfren, Telkomsel, dan lain-lainnya. Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa koneksi server provider ialah pengelola MSC. Jadi, MSC dari setiap perusahaan akan membawa sinyal ke satelit, diserap dan dipantulkan kembali ke bumi agar jaringan bisa digunakan oleh pengguna internet di daerah setiap provinsi. Sesuai dengan adanya perkembangan teknologi wireless, Wireless WAN menggunakan jaringan seluler untuk transmisi data. Contoh sistem seluler yang digunakan adalah 1. CDMA. CDMA atau Code Division Multiple Access adalah satu cara komunikasi dengan mengirimkan data melalui bentuk kode yang unik. Kode unik tersebutlah yang nantinya akan melakukan pengaturan pada paket data yang dikirim. 2. GSM. GSM atau Global System for Mobile adalah sebuah jaringan komunikasi yang bisa bekerja dengan mengirimkan data di sebuah slot waktu tertentu. Kemudian akan membentuk jalur untuk setiap sambungan yang ada dengan time slot atau rentang paket waktu yang cepat. 3. GPRS. The General Packet Radio Service atau GPRS merupakan sinyal generasi kedua yang lahir tahun 1997. Dengan sinyal ini, maka kita bisa terhubung dengan internet kapan saja dan di mana saja. Secara umum, kecepatan sinyal GPRS bisa mencapai 115 kbps, sekalipun saat ini kecepatan tersebut tidak sebanyak itu. Dengan menggunakan GPRS, maka Anda bisa lebih hemat dalam pemakaian pulsa internet. 4. Edge, Enhanced Data Rates for Global Evolution. Edge adalah teknologi hasil pengembangan dari GSM. Sinyal ini memiliki kecepatan 384 kbps atau 3 kali dari kecepatan GPRS. Sinyal ini merupakan sinyal 3G yang memiliki fasilitas sama dengan fasilitas yang disediakan oleh GPRS. 5. 3G, Third Generation Technology. Sinyal 3G merupakan sinyal hasil perkembangan dari Edge dengan nama UMTS, Universal Mobile Telecommunication Service. UMTS inilah yang sering disebut sebagai jaringan generasi ketiga setelah 2G. Sinyal 3G menyediakan berbagai fasilitas, diantaranya adalah MMS, email, dan juga browsing. Selain fasilitas itu, sinyal 3G atau UMTS juga memiliki fasilitas berupa video calling dan video conference. Sinyal 3G memiliki kecepatan akses sekitar 480 kbps. 6. HSDPA, High Speed Downlink Packet Access. Sinyal HSDPA atau High Speed Downlink Packet Access adalah sinyal yang dikembangkan setelah 3G. Sinyal ini memiliki kecepatan 9 kali lebih cepat dari sinyal 3G atau dengan kecepatan 3,6 Mbps. Fasilitas yang disediakan oleh layanan ini adalah video call, mobile TV, mobile video, dan juga video konten. 7. 4G, Fourth Generation Technology. Setelah sinyal 1G, 2G,
dan 3G, kini Anda bisa menikmati sinyal 4G yang memiliki kecepatan lebih tinggi. 4th Generation Technology atau sering disebut LTE Advanced merupakan pengembangan dari teknologi 3G. Kecepatan sinyal 4G sekitar 500 kali lebih cepat dibandingkan CDMA 2000. Kecepatan sinyal ini bisa menghasilkan kecepatan 100 MB per detik dengan 1 GB per detik, baik dalam maupun luar ruangan dengan kualitas premium dan keamanan yang tinggi. Demikian pembahasan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.